Shalom, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bunda Ita dalam Do Remi, doa dan renungan misioner bersama Sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi Kamis 12 Januari 2023. Hari ini hari Minggu biasa. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai ayatnya ke-45. Namun sebelum mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan dalam hidup kami, perkenankanlah kami agar senantiasa menyadari diri kami sebagai orang yang Engkau pilih untuk saling melayani di dunia ini. Bantulah kami untuk senantiasa bergembira dalam perjalanan hidup kami dengan pengantaran Kristus Putramu yang terkasih, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar, di tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Seorang yang berpenyakit kusta datang kepada Yesus dan berlutut di hadapannya. Orang kusta itu memohon bantuannya. Dalam kutipan ayat yang ke-40 tadi dikatakan, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Dalam masyarakat Yahudi waktu itu, jadi penderitaan kusta ini dianggap najis. Najis itu boleh dikatakan jijik. Orang yang bersentuhan dengan penderita akan menjadi najis. Karena itu mereka harus tinggal di luar kota agar masyarakat tidak tertular kenajisannya mereka. Dan mereka pun dibuang, sebab ia harus terbuang dari orang-orang yang dikasihi, dari lingkungannya. Ia kehilangan semua kesempatan dalam hidupnya. Kesempatan untuk dia berkumpul dengan keluarga, kesempatan untuk dia bermain dengan teman-teman seusianya. Bahkan dia kehilangan kesempatan untuk beribadah bersama teman-temannya itu di dalam gereja.
Sehingga banyak di antara mereka yang didapati meninggal dunia, bukan karena penyakit kusta, tapi karena siksaan batin yang luar biasa menghadapi dampak ganda dari penyakit itu, di mana orang yang penyakit kusta ini seolah-olah merasa dihukum oleh Allah dan juga oleh manusia. Yang menarik, di sini sikap Yesus ketika berhadapan dengan orang kusta ini. Ternyata Tuhan Yesus ini tidak mengusir atau menghindarinya, malah Dia menyentuhnya dengan hati yang penuh belas kasih, bahkan menyembuhkannya seketika itu juga. Itu tergambar jelas dalam ayat 41 sampai dengan 42. Jadi menurut firman Tuhan, tindakan Yesus ini didasari oleh belas kasihannya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Itu tadi di ayat 41. Nah, kata belas kasih yang dipakai di sini itu dari lubuk hatinya yang paling dalam ketika melihat penderitaan orang lain, sehingga perasaan itu memunculkan usaha untuk menolongnya. Begitu juga kita manusia. Dalam kehidupan sehari-hari kita hidup berdampingan dengan masyarakat lain. Tentu ketika melihat orang yang mengalami menderita, pasti kita akan menolongnya. Melihat orang yang jatuh di pinggir jalan, kita dengan sigap pasti akan menolongnya. Sikap belas kasihan Tuhan Yesus merupakan dasar dari seluruh karyanya. Itulah isi hati Tuhan Yesus kita, yaitu Yesus Kristus yang berbelas kasih ketika melihat kesengsaraan manusia. Sehingga Dia hadir juga dalam dunia ini, menyentuh kita yang berdosa, membebaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Belas kasihannya lah yang mengalahkan segalanya. Belas kasih Tuhan harus direspon dengan ketaatan. Tergambar jelas tadi di ayat 44. Sebab ketidaktaatan akan menghambat kesaksian atau pemberitaan kabar baik bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Ketaatan kepada segala perintahnya sebenarnya merupakan wujud dari kasih dan syukur kita atas kebaikan dan kemurahannya. Demikian pula bentuk ketaatan yang tidak kalah penting, yaitu ketaatan untuk berbelas kasihan kepada sesama yang menderita. Terpinggirkan orang-orang yang kurang beruntung dalam dunia ini. Misalkan kita sebagai anak sekolah, ketika ada teman yang sakit, kita pasti akan menjenguknya. Kita akan mendoakannya bersama-sama, baik dalam lingkungan sekolah maupun di dalam kelas kita masing-masing. Itu memang kewajiban kita, karena kita ini hidup berdampingan satu dengan yang lain. Kita ini tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita harus hidup berdampingan dengan orang lain. Sebab apa? Kita dilahirkan di dunia ini pun bantuan orang lain. Kita belajar berjalan, belajar duduk, makan pun waktu kita masih kecil, kita masih disuap. Jadi oleh karena itu, namun yang pasti renungan ini mengajak kita pribadi lepas pribadi, bahwa di sekitar kita, di lingkungan tempat kita bermain, di sekolah, di gereja, di sekolah minggu, banyak orang yang mengalami perlakuan seperti orang kusta tadi. Dijauhi, dikucilkan, dicemooh, didiamkan, bahkan disingkirkan. Orang yang hidup seperti ini tentu dia merasa tidak nyaman, tidak tentram. Mereka sebenarnya dalam hati juga merasakan, kalau engkau mau, sapalah aku. Jadi kalau ada orang yang sakit kusta, orang yang menderita, kita tidak boleh menjauhinya. Kita harus mengayominya. Berilah apa yang lebih dari kita. Kalau kita punya lebih makanan, bagilah kepada mereka. Tidak boleh pelit-pelit ya adik-adik. Jadi seperti itu. Maka jika demikian, inilah doa kita.
Ya Tuhan, berilah aku hati yang berbelas kasih, agar hatiku dapat tergerak melihat mereka yang tersingkir, dikucilkan dan menderita. Teguhkanlah pula iman orang-orang yang menderita akibat perlakuan orang lain yang tidak adil. Semoga tindakanku dilandasi niat yang tulus, karena Engkau pun mencintai mereka. Semoga demikian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Mendoakan anak-anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat menghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat menjalankan aktivitas. Semoga sepanjang hari ini kita dapat melakukan perbuatan kasih kepada semua orang yang kita jumpai. Semoga segala aktivitas kita dilindungi dan diberkati oleh Allah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dadah, sampai berjumpa lagi.